Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Matwati. Saya berasal dari LPLPG PAHUD dengan NIM 240210217L. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengantar Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Dr. Rosida Nurul Anwar. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang pemahaman saya dari mata kuliah Pengantar Filsafat Ilmu. Materi pembahasan kita yang pertama ada sejarah munculnya filsafat. Sejarah munculnya filsafat Yunani ini dimulai dengan 3 tokoh besar Yunani, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. 3 tokoh besar ini berasal dari aliran Miletos, sebuah kota di Ionia. Ketiga tokoh ini berusaha mencari dan mengkaji prinsip-prinsip dasar dan sebab utama dari pusis atau alam semesta dengan suatu rasio. Selanjutnya Thales, Anaximandros, dan Anaximenes memasuki era yang disebut dengan era Logos yang menjadi akhir dari era mitis, yaitu era di mana kepercayaan tentang dewa-dewi ini masih dipegang. Era Logos mulai meninggalkan dewa-dewi untuk mengkaji dan mencari prinsip sebab utama realitas yang nampak di depan mata, yaitu alam semesta. Bila membahas filsafat Yunani, tokoh-tokohnya ini tidak dapat terlewatkan dari perbincangan. Yuk, kenalan dengan sejumlah tokoh Yunani yang menjelaskan apa itu filsafat. Tokoh yang pertama adalah Thales. Thales adalah tokoh filsafat Yunani yang menganggap air sebagai esensi dari alam semesta. Esensi yang menjawab penyebab utama alam semesta dapat tampak. Bahkan bagi Thales, air menjadi salah satunya hal yang ada sebelum alam semesta ini terbentuk. Yang kedua adalah Anaximandros. Anaximandros adalah murid Thales yang membicarakan prinsip dan sebab utama alam semesta. Menurutnya, esensi dari alam semesta adalah ketidakterbatasan. Menurutnya, bila Thales menganggap air sebagai esensi alam semesta, air tersebut masih memiliki kemungkinan untuk disusun dari sesuatu yang lain. Pemikiran ini juga didasari oleh segala kontradiksi yang ada di alam, seperti panas dan dingin, serta basah dan kering. Yang ketiga ada Anaximenes. Tokoh filsafat Yunani berikutnya yang berkaitan dengan apa itu filsafat adalah Anaximenes. Ia adalah murid dari Anaximandros yang kemudian juga melanjutkan pemahaman gurunya tentang prinsip dan sebab utama alam semesta. Baginya, udara menjadi sebab utama dari alam semesta karena udara tak terbatas. Kemudian objek lainnya dapat terbentuk karena pemadatan dan perlonggaran ke segala bentuk seperti angin, air, gas, dan batu. Yang keempat ada Xenophanes. Xenophanes mengkritik gambaran tentang Tuhan yang terlalu manusiawi atau antropomorfis melalui puisi-puisinya. Baginya, Tuhan melebihi segala hal yang digambarkan manusia. Tuhan tidak terjebak dalam kategori dan terminologi yang dibuat manusia. Dengan demikian, baginya Tuhan adalah sebab dan utama alam semesta ini terjadi. Yang kelima ada Herakleitos. Herakleitos adalah filsuf yang dikenal sebagai filsuf yang gelap karena tidak menjelaskan maksud dan tujuan dari puisinya secara langsung sehingga menimbulkan banyak interpretasi. Tulisannya berbentuk orakel atau ramalan yang singkat. Baginya, inti dari realitas adalah logos, perkataan atau kumpulan kata yang mengandung makna. Pembahasan yang berikutnya kita adalah aliran filsafat ilmu. Nah, ada berapa sih aliran filsafat ilmu? Nah, teman-teman, aliran filsafat ilmu terbagi menjadi 6. Ada 6 aliran filsafat ilmu, yaitu yang pertama adalah idealisme. Apa sih idealisme itu? Nah, idealisme adalah pandangan dalam filsafat yang dikemukakan oleh Plato pada 2400 tahun yang lalu. Menurut Plato, aliran ini menjelaskan bagaimana di belakang alam empiris atau alam fenomena yang kita hayati terdapat alam ideal. Kelompok dalam aliran ini cenderung bersifat spiritual dan berpendapat adanya suatu harmoni yang mendasar antara manusia dan alam. Pepatah Man over Matter adalah salah satu contoh idealisme dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan di balik pepatah itu adalah jika kita mempercayai sesuatu itu benar dan akan terwujud, pada akhirnya akan tercermin pada kenyataan. Yang kedua ada humanisme. Nah,
Selanjutnya adalah humanisme, teman-teman. Apa sih itu humanisme? Nah, humanisme ini adalah aliran dibagi menjadi dua arah, yaitu humanisme individu dan humanisme sosial. Humanisme individu mengutamakan kemerdekaan berpikir, mengungkapkan pendapat, dan berbagai aktivitas kreatif. Sementara itu, humanisme sosial berarti pendidikan bagi masyarakat keseluruhan untuk kesejahteraan sosial dan perbaikan hubungan antar manusia. Contoh dari aliran ini adalah kepercayaan akan manusia butuh berkumpul dalam suatu kelompok atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai kesejahteraan sosial antar hubungan antar manusia. Yang ketiga ada rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang memandang rasio atau akal sebagai satu-satunya sumber yang dapat dipercaya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan bagaimana kita dapat membuat segitiga 2 kali lebih besar. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengingat prinsip-prinsip ilmu ukur yang ada pada kita. Yang keempat ada empirisme. Apa sih empirisme itu? Nah, empirisme itu adalah kepercayaan terhadap pengalaman. Nah, menurut aliran ini, pengalaman memberi kepastian yang diambil dari dunia fakta. Contohnya, animal testing terbukti membahayakan hewan setelah hewan mengalami sejumlah luka atau cacat fisik yang ditimbulkan dari percobaan tersebut. Yang kelima, ada kritisme. Kritisme, apa sih itu kritisme? Kritisme merupakan gabungan dari dua pandangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Empirisme menghasilkan keputusan yang bersifat sintetis dan tidak mutlak, sedangkan rasionalisme memberikan keputusan yang bersifat analitis. Berpikir merupakan proses penyusunan keputusan yang terdiri dari subjek dan predikat. Sebagai contoh, pernyataan anak itu cantik merupakan pernyataan sintetis yang diperoleh secara a posteriori karena hubungan antara keduanya dilaksanakan berdasarkan pengalaman indrawi. Selanjutnya yang terakhir ada aliran konstruktivisme. Pandangan ini dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710 bahwa pengetahuan seseorang merupakan hasil konstruksi individu melalui interaksinya dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Contohnya adalah klaim bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dan bahwa matahari serta planet-planet lain berputar mengelilingi bumi harus dinilai benar, tetapi keduanya tidak dapat begitu saja dilihat sebagai dua deskripsi yang berbeda secara notasional dari satu dunia. Keberhasilan argumen ini bergantung pada bagaimana seseorang dapat secara bersamaan memahami klaim-klaim ini benar bertentangan satu sama yang lain, dan bahwa begitu dipahami tidak satupun dari klaim tersebut dapat dinilai benar sedangkan yang lain salah. Pembahasan materi kita yang selanjutnya adalah 10 metode filsafat. Nah, 10 metode filsafat. Yang pertama ada kritis, yang kedua ada intuitif, yang ketiga ada metode skolastik, yang keempat ada metode matematis, yang kelima ada metode empiris eksternal, yang keenam ada metode transendental, yang ketujuh ada metode dialektis, yang kedelapan ada metode historis, yang kesembilan ada metode scientific, yang ke-10 ada metode silogistik deduktif. Selanjutnya ada ciri-ciri filsafat secara umum. Nah, apa sih ciri-ciri filsafat secara umum? Yang pertama ada implikatif, kedua memberikan sifat yang universal, tiga tidak faktual, yang keempat berhubungan dengan nilai, yang kelima ada berhubungan dengan arti. Nah, sudah mengetahui ciri-ciri filsafat secara umum, selanjutnya yang kita bahas adalah apa sih tujuan filsafat itu secara umum. Nah, tujuan filsafat secara umum yang pertama, filsafat berguna untuk membuat manusia menjadi sifat yang bijaksana dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia menjadi perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Yang ketiga, dengan menilai berbagai macam hal yang ada di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu mengetahui pengetahuan yang luas. Selanjutnya, materi yang terakhir ada jenis-jenis filsafat. Ada berapa sih jenis-jenis filsafat itu? Ada 6 jenis-jenis filsafat. Di antaranya ada yang pertama, estetika, kedua ada etika, ketiga ada metafisika, keempat logika, kelima epistemologi, dan yang terakhir ada filsafat ilmu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat ilmu. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.